Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Quality Future Talks yang hari ini kita bicara terkait dengan memaafkan dan kesehatan mental. Nah, demikian hari ini saya ditemani oleh Gen Z yang cantik, Mbak Salsa. Karena apa ya, teman-teman sekalian, para Gen Z, para mahasiswa, kita ini kan seringkali menghadapi situasi-situasi yang tidak nyaman, yang bikin jengkel, bikin baper. Kita seringkali juga nggak bisa milih orang tuh ya, orang ini jengkelin atau enggak sih. Dan endingnya kita akhirnya sulit memaafkan dia. Nah, ini kita akan bahas ini kupas tuntas ya bersama Mbak Salsa. Oke, Mbak Salsa katanya mau pengen cerita-cerita. Cerita apa nih Mbak Iya Salsa? nih Bunda, ini sebenarnya apa? Saya mau bertanya, langsung bertanya saja ya Bunda. Iya. Ini bahaya nggak sih kalau kita kita itu sebagai Gen Z itu mudah baperan, terus kayak sulit maafin orang-orang yang jengkelin gitu buat kita. Ini Bunda gimana? Iya, jadi kalau ngomong bahaya, bahayanya bertahap Mbak Salsa. Kenapa demikian? Di saat kita itu nggak bisa maafin, akhirnya apa? Kita malas ketemu orang itu nih. Nah, ternyata orang itu misalnya teman sekelas kita. Akhirnya kita efeknya malas kuliah gitu ya. Kemudian kalau pas satu kelompokan sama dia nggak sengaja, aku nggak mau kelompokan gitu ya. Kemudian kita secara yang lain-lainnya kita jadi sedih, jengkel, mikirin kata-katanya yang katanya menurut kita ih jengkelin banget, aku sedih gitu ya. Akhirnya kita jadi males makan, kemudian kadang males untuk belajar, males ngerjain tugas kuliah, kemudian kita bahkan ada yang sampai mengalami gangguan tidur loh gitu. Jadi memang bahayanya tidak langsung tapi secara bertahap. Makanya eh, jangan simpan itu, rasa sakit itu, rasa mangkel itu, buang jauh-jauh. Ya, Berarti itu semua pengaruh banget ya Bunda buat kesehatan sangat, mental, terutama sangat. Gen Z sekarang ini. Iya, Gen Z itu kan meledak-ledak ya. Iya. Jadi pengennya diakui ya. Tapi semua manusia kayak gitu sih. Cuman artinya kan memang sekarang Gen Z itu tantangannya luar biasa ya. Dengan kondisi digital seperti ini, jadi tidak hanya masalah pertemanan yang kasat mata, tapi juga kadangkala nyinyir-nyinyiran di media sosial Iya. tuh ya bikin status yang ih ini kayaknya statusnya ini nyenggol aku. Nah, itu loh. Nah, itu kan memang sangat sangat riskan ya untuk kesehatan mental karena efeknya biasanya sampai ke fisik, Mbak. Karena kita kan bicara terkait dengan sehat itu kan jiwa dan badan. Di saat kemudian kita mikir terus efeknya ke fisik kita pusing, kita mikir terus efeknya kemudian kalau kita punya punya gangguan lambung ya akhirnya mungkin asam lambung akan naik gitu kan. Itu jadi memang akhirnya ke arah psikosomatis juga gitu. Iya Bunda, soalnya saya juga tipe yang overthinking banget gitu loh. Setiap Waduh, waduh. iya, setiap saya ngelihat kayak apa teman-teman saya bikin story, entah itu di Mm-mm, WhatsApp, di mm-mm. Instagram itu tuh kayak loh, ini kok gini Ini buat saya sebenarnya kah? Iya, nyinggung aku atau siapa iya, sih gitu ya. tapi saya tuh sebenarnya tuh tahu kalau itu tuh bukan buat saya, tapi ya emang sering mikirin Mm-mm, gitu-gitu. mm-mm, Itu mm-mm. menurut Bunda gimana itu? Ya, harus diatasi ya Mbak ya. Karena jangan sampai, mungkin kalau sekarang kamu masih dalam pikiran aja, tapi jangan sampai nanti menghantamnya ke fisik kamu gitu ya. Jadi kamu harus meregulasi diri kamu dengan merubah mindset kamu. Jadi ini tipsnya ya, kamu merubah mindset kamu. Kamu nih, kita ini sebagai manusia ini kan punya batasan. Artinya ini saya. Kemudian Mbak Salsa di sana. Artinya ada batasan. Jangan biarkan informasi yang sifatnya racun itu tadi masuk ke diri kita. Gitu kan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kita tuh nggak bisa ngerubah ngerubah dia misalnya, kamu jangan gitu dong gitu kan. Kita semakin fokus, kamu harusnya nggak gini, kamu jangan gitu, kita akan capek sendiri. Karena di satu sisi kita sendiri punya tugas-tugas yang harus selesaikan, kita sendiri punya kepentingan-kepentingan yang harus harus kita lakukan gitu ya. Kalau kita mikirin itu terus, energi kita akan habis, kita akan capek secara fisik maupun secara psikis. Jadi regulasi diri kita dengan merubah mindset bahwa ya sudah, kamu jangan masuk ke diriku, jangan, aku nggak akan biarkan kamu masuk terlalu dalam pada diriku. Kemudian yang kedua adalah oke deh itu kamu ya, yang penting aku sehat mental, aku tidak terlalu eh, punya daya upaya untuk merubah kamu karena di saat kamu tidak berubah pun itu adalah
kamu yang rugi. Saya nggak mau rugi dong, Iya. aku tetap mau sehat gitu. Berarti kalau misal kita kayak menegur gitu Bunda, orang Mm-mm, yang ya bukan orang sih, teman kita yang menurut kita mm-mm, ngeselin itu nggak mm-mm. apa-apa ya Bunda? Nggak apa-apa, cuman yang harus perhatikan Mbak Salsa harus cari momennya nih. Iya. Momennya harus pas ya, jangan sampai pada saat dia habis menebar racunnya kita langsung masuk ya. Satu ya cari momen yang pas, kemudian pada saat masuk itu cari komunikasi, cara komunikasinya juga harus harus pas ya, mungkin dengan aku tuh senang berteman sama kamu. Ya, selama ini aku menghargai pertemanan ini. Cuman aku tersinggung loh, kamu kemarin kok ngomong kayak gitu. Nah, itu ya aku maafin sih, cuman jangan diulangin lagi ya. Nah, di situ kan dia akan kena. Ya seandainya nih ada yang kemudian tidak kena hari itu, insya Allah ya dengan kita punya niat baik, rasa sayang kita, rasa peduli kita untuk dia merubah perilakunya, karena bisa jadi hal kayak gitu dia nggak nyadarin Mbak, bahwa itu ngeselin orang lain gitu Iya. kan. Contoh nyata misalnya ada orang yang volume suaranya itu keras, dia nggak nyadar bahwa volume yang keras dengan seperti itu nyakitin orang. Nah, rasa sayang kita, rasa peduli kita adalah dengan menegur dia, tapi momennya harus pas, komunikasinya juga tidak emosi negatif gitu. Mungkin ini ya Bunda, ada tips buat kita sebagai Gen Z yang emosinya meledak-ledak, gampang baperan. Nah itu mungkin bisa apa ya, kayak buat mudah memaafkan seseorang gitu Bunda. Mungkin ada tips yang buat kita untuk mudah memaafkan seseorang. Ya, jadi selain tadi merubah mindset ya, kemudian kita juga jangan biarkan dia masuk ke kita ya, kemudian kita juga jangan menegur, jangan segan untuk mengingatkan, menegur, tapi dengan tujuan untuk kita sayang sama dia, kita empati sama dia, kemudian kita juga tidak perlu memaksakan dia harus berubah. Yang penting adalah berikutnya adalah kita introspeksi diri. Jadi yang keempat adalah kita introspeksi diri, apakah kita mungkin juga pernah salah nih gitu kan, itu karena kan kita juga nggak sempurna gitu ya, sehingga di saat kita emosi kita meledak ya, kita kan muslim ya Mbak ya, ya sudah time out dulu, istilah kerennya time out ya. Kemudian kalau kita muslim ya udah ambil air wudhu dulu, mungkin kita sholat begitu ya. Nah itu caranya, yang penting jangan biarkan amarah itu naik. Jadi kalau sudah terasa naik itu, wah ini warning nih, makanya kita regulasi dirinya di situ. Yakin Gen Z bisa ya. Terus menurut Bunda, apakah tidak nggak apa-apa kalau saya pas amarah saya meledak-ledak itu kayak saya tuh menjauhi teman saya tersebut, itu menurut Bunda nggak apa-apa nggak? Tidak apa-apa, itu time Buat out ya, menenangin itu diri. buat time out ya, buat time out namanya. Tapi kemudian dalam beriring berjalannya waktu sambil time out itu Mbak Salsa memaafkan dia, dan kemudian sambil introspeksi apa sih yang kemudian pernah aku lakukan gitu. Begitu. Baik Bunda, dari kesimpulan yang dapat saya ambil dari penjelasan Bunda tadi bahwa kita itu nggak bisa ngerubah lingkungan. Ya, Nah, jadi kita tuh harus merubah mindset kita buat nggak tidak apa tadi yang Bunda jelaskan? ya, tidak kemudian kita itu jangan biarkan dia tuh terlalu Iya, masuk ke terlalu kita masuk. ya, kita karena kita punya batasan, dia adalah dia begitu ya, saya ingin sehat. Nah, Ya, kita juga harus selain itu kita juga harus meregulasi diri ya. Nah, terus untuk yang untuk yang agar kita bisa mudah memaafkan seseorang itu kita ya pelan-pelan aja gitu. Kita boleh kok negur, kita boleh kok kayak menjauh dari dia dulu biar kita tenang gitu. Sebagai introspeksi diri buat kita iya. juga. Oke. Ya, Gitu itu Bunda. teman-teman sekalian dalam Quality Future Talks hari ini, jangan biarkan kita menjadi manusia yang penuh amarah, ya, kita rubah mindset kita, jangan biarkan emosi negatif merasuki diri kita sehingga kita pun menjadi sakit. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi di Quality Future Talks berikutnya.